Oke, kalau itu ngomong-ngomong soal mental, pasti ada supporting system dong, ada sistem pendukung di sekitarnya. Salah satunya adalah berani bermimpi. Ceritain dong awal mula kenapa bisa sampai dengan Roti dan sesukses hari ini. Awal ketemu sama Roti itu sebenarnya bukan Roti ya. Yang sekarang berdiri itu awalnya saya kerja di warteg. Jadi sebelum saya kerja di warteg itu kan saya dulu pernah jadi TK. Awal itu saya pernah tanya sama Bu Lisa, ada nggak tempat rekomendasi sekolah TK yang menerima. Itu masih ada DM-nya sama Bu Lisa, itu saya tanya. Jadi saya udah mencoba berusaha untuk tetap di bidang saya yang sebelumnya kan di TK tuh. Tapi ternyata saya udah berusaha kurang lebih 2 bulan, saya nggak ketemu tuh. Nggak ketemu karena kenapa mungkin pendidikan saya masih kurang. Ya udah setelah 2 bulan saya nganggur itu baru Bu Noni nawarin, Des mau nggak kerja sama Bu Lilisan. Di situ baru saya lempar lamaran ke tempatnya Bu Lilisan, tepatnya di warteg. Nah selama kerja di Roti itu saya selalu mencoba kesempatan yang dikasih sama Bu Lilisan. Jadi selama kerja di warteg itu sebenarnya saya bukan tukang roti awalnya. Saya sebagai penghelper, karena kan warteg itu kan jualannya menu makanan. Jadi saya dulu cuma tukang potong-potong cabai, potong-potong bawang gitu. Nah, yang bikin roti itu beda gitu. Tapi kebetulan pada saat itu, entah kebetulan saya atau tidak, 2 orang ini nggak masuk. Yang tukang rotinya nggak masuk. Ada namanya Bu Linda PSC itu tiba-tiba langsung menulis ayo kerja roti. Bisa jadi saya menolak, tapi saya memilih untuk menerima karena apa itu mungkin kesempatan saya. Di situ saya belajar buat roti sendirian. Awalnya saya sendirian bersama Bu Linda itu. Hari pertama diajarin diawasin, hari kedua cuma diarahkan kamu buat roti sendirian. Tuh. Padahal masih hari kedua. Dari sebelah kata saya masih pemain baru lah di dalam dunia roti, tiba-tiba udah disuruh aja buat roti sendirian, manggang sendirian, ngadon sendirian, dibentuk sendirian, itu tantangannya. Dan benar pada saat itu saya pengen menyerah. Kenapa? Karena kayak saya didorong keadaan yang nggak pernah kebayang sama saya. Gitu. Habis itu karena memang udah roti rominya naik tuh, barulah di-hire 1 orang khusus menemani saya. Nah, awal-awal juga saya ditawarin sama Bu Lisa sebagai gagal itu saya menolak keras. Sampai saya nangis. Waktu Bu Lisa teleponin saya di kamar mandi, saya nangis. Nangis nolak. Kenapa? Karena kayak saya udah nyaman nih dengan zona kerja saya yang sekarang. Saya diinstruksikan. Istilah kata saya cuma kerja berdasarkan arahan dari atas. Tiba-tiba saya disuruh untuk menjadi editor, di mana yang saya harus mengurusi mereka gitu. Saya menolak. Dengan berbagai drama, ada beberapa kali Bu Lisa tawarin saya. Dengan berbagai drama dan setelah diadakan beberapa kali, akhirnya saya mau mengambil tanggung jawab yang dikasih Bu Lisa. Mungkin kalau misalnya saya udah menolak atau membatasi diri saya yang dikasih dari kepercayaan itu saya nggak sampai sekarang kayak gini. Saya garis bawahi zona nyaman. Iya, Saya jadi ingat lagu ini siapa sih? Zona nyaman. Iya nggak sih? Dan ternyata itu nggak gampang loh keluar dari situasi. Iya, sangat gampang. Ini kalau dari cerita Desi ini nggak gampang loh, dikasih challenge. Pokoknya Des kamu harus ngatur ini. Karena sudah ada zona nyaman, itu nggak mudah keluar. Pertanyaannya Des, apa yang memotivasimu sampai kamu bisa keluar dari zona nyaman itu dan ada di posisi lain? Apa yang membuatmu sampai bisa berani untuk melompat keluar dari zona nyaman ini? Mungkin karena saya banyak dapat arahan dari Bu Lisa sih. Jadi Bu Lisa selalu meyakinkan saya, Des kamu jangan merasa kamu nggak mampu. Tanpa kamu sadari kamu ada sisi leadership. Mungkin kamu saat ini nggak sadar kamu punya sisi itu, tapi yang saya lihat itu kamu punya. Karena Bu Lisa mau gitu, saya berani mencoba. Walaupun kayak saya nggak tahu depannya itu gambarannya gimana, tapi yang saya pegang itu tanpa kamu sadari kamu punya sisi yang ini. Makanya saya berani ngambil yang dikasih.
Jadi motivasinya Desi itu karena memang ada supporting system, Iya. ada orang yang mendukung. Pertanyaannya ke teman-teman Jakarta yang sekarang lagi dengerin Kak Desi, ada nggak apa pesan untuk teman-teman remaja saat ini yang hadir untuk bagaimana bisa mengejar mimpi kesuksesan ke depan? Ngobrol sama teman-teman, pesannya Kak Desi untuk kita. Coba dengerin. Ini saya share berdasarkan pengalaman aja ya. Saya cuma bilang jangan pernah membatasi diri kalian sebelum kalian mencoba. Kenapa? Kalau kalian udah membatasi diri sendiri, kalian nggak akan bisa berkembang. Gitu. Jadi cobalah untuk mengambil kesempatan yang dikasih. Karena kita nggak tahu gambarannya itu ke depannya gimana sebelum kita jalani. Itu aja sih. Jadi jangan pernah membatasi kemampuan yang kita miliki. Jangan membatasi diri, berani mengambil tantangan yang diberikan di depan mata. Kasih tepuk tangan untuk Kak Desi. Luar biasa.